Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemerhati roja, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita, memberikan nikmat berupa kesehatan dan keafiatan kepada kita semua, dan tidak lupa juga kita bersyukur atas nikmat Islam dan iman yang masih Allah jaga bagi kita. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita kembali bertemu masih bersama buku Mencetak Generasi Rabbani. Dan pada kesempatan pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan bahasan-bahasan yang ada di dalamnya. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan 9 kaidah ya dalam memberikan hukuman berupa pukulan kepada anak. Secara singkat ya kita ulangi karena ini perkara yang penting ya, karena kadang-kadang kita menggunakan opsi hukuman berupa pukulan, akan tetapi kita harus ketahui bahwa memukul berupa hukuman itu memiliki kriteria. Yang pertama adalah hukuman berupa pukulan baru boleh diberikan anak di atas usia 10 tahun. 10 tahun ke atas baru layak diberikan hukuman berupa pukulan. Yang kedua, meminimalisir hukuman berupa pukulan ini semampu mungkin. Artinya kalau masih ada opsi lain, maka jangan menempuh opsi ini, yaitu hukuman berupa pukulan. Yang ketiga, pukulan hanya boleh mengenai kulit luar. Artinya tidak boleh sampai memberikan efek kepada organ dalam atau menyebabkan luka. Ya. Dengan kata lain, pukulan itu tidak boleh sampai menembus daging. Maka Allah Subhanahu wa taala ya menggunakan istilah ataupun ungkapan al-jild fajlidu, ya hukum jilid, hukum cambuk, yang mana maksudnya adalah permukaan kulit dari badan manusia, tidak sampai menembus kulit. Yang keempat, alat yang digunakan untuk memukul, kalau menggunakan alat tidak boleh berasal dari jenis bahan yang keras ataupun tajam, atau benda-benda yang membuat orang itu hina, misalnya sandal, sepatu, atau benda-benda yang kita katakan rendah lainnya, ya. Tidak boleh dari bahan yang keras ataupun yang tajam, ya. Karena ini tujuannya adalah untuk pendidikan. Ya, hukuman di sini adalah tujuannya untuk pendidikan, bukan hudud, ya. Kalau ini berlaku pada hukum hudud, bagaimana pula dalam bab pendidikan, ya, hukuman yang diberikan untuk mendidik. Yang kelima, tidak boleh mengangkat tangan tinggi-tinggi, yaitu tidak boleh memukul pakai ancang-ancang, pakai kuda-kuda. Ya, artinya memang niat untuk memukul, bukan untuk memberikan ya satu pendidikan ataupun pelajaran, ya. Nah, demikian. Nah, itu berlaku di dalam hukum hudud. Bagaimana pula di dalam bab at-tarbiyah ataupun pendidikan. Yang keenam, menghentikan pukulan apabila anak meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya, kalau dia menyebut asma Allah, udah minta maaf, minta ampun, maka hentikan pukulan itu. Yang kedelapan, tidak boleh memukul anggota tubuh yang vital seperti kepala, wajah, leher, dada, perut, atau kemaluan. Atau bagian-bagian tubuh yang apabila dipukul akan berdampak berat bagi anak tersebut ataupun bagi orang yang dipukul. Ya, misalnya mencolok mata, memukul gendang telinga, ya, atau menusuk leher atau ulu hati yang bisa menyebabkan akibat yang sangat fatal. Kemudian kesembilan, hindari, tahan dulu memukul pada saat kita sedang marah. Kalau kita sedang memuncak emosinya, tahan dulu pukulan itu. Ya, jangan ya dilakukan pukulan itu pada saat kita sedang marah, karena kita tidak bisa mengontrol emosi kita, tidak bisa mengendalikan marah kita. Dikhawatirkan pukulan itu akan lebih keras daripada yang kita inginkan, ya, daripada yang kita rencanakan, ya, karena amarah tadi. Itu beberapa 9 ya poin yang perlu kita perhatikan ya di dalam hukuman berupa pukulan. Ya, dan kita tambahkan lagi ya, dalam hukuman ya, selain hudud itu tidak boleh lebih dari 100 kali. Lebih dari 10 kali, maaf, 10 kali. Itu maksimal. Ya, selain hudud. Misalnya hukuman berupa pukulan untuk tarbiyah, untuk pendidikan, untuk mendidik. Itu tidak boleh lebih dari 10 kali cambukan ataupun pukulan, ya. Nah, demikian. Ya, bahkan Umar bin Abdul Aziz ya menulis surat kepada pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayahnya agar para guru tidak boleh menghukum murid lebih dari 3 kali, ya. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Taib, itu beberapa poin yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Berikutnya kita akan lanjutkan poin ketiga di dalam bab ini, yaitu bentuk lain kekerasan terhadap anak. Ya. Bukan hanya kekerasan ya, bukan hanya secara fisik ya, misalnya pukulan, tamparan, tendangan, ya, sikutan atau sejenisnya. Tapi juga ada bentuk-bentuk lain yang merupakan dapat dikategorikan sebagai bentuk kekerasan ya terhadap anak. Misalnya kekerasan secara verbal, ya, itu juga sebenarnya kekerasan. Misalnya ancaman ya, intimidasi ya secara verbal. Nah, ini juga merupakan bentuk kekerasan terhadap anak. Ya, sebagai orang tua, maka siogianya ya orang tua itu adalah pelindung yang melindungi, mencurahkan kasih sayang ya kepada anak ya, terhadap anak. Maka seharusnya anak memperoleh keteduhan, mendapatkan keteduhan, keamanan, ketenangan di sisi orang tuanya. Ya, di dalam rumah dan di dekat orang tuanya. Ya, terutama ibu. Ibu adalah sumber kasih sayang dan pusat kelembutan. Dekapan dan pangkuannya mampu memberi kehangatan bagi anak. Maka kegelisahan anak pun akan reda ya begitu jatuh dalam pelukan ibunya. Nah, itu fungsi orang tua. Demikian juga ayah sebagai sumber inspirasi bagi anak, teladan dan sosok yang menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi si anak. Kehadiran ayah itu kadang-kadang sudah lebih dari cukup bagi seorang anak. Nah, maka keberadaan ayah serta ibu di sisi anak secara alamiah itu harusnya membuat si anak merasa nyaman dan tentram. Akan tetapi bagaimana jika ternyata justru sebaliknya? Tidak sebagaimana tercermin dari uraian yang telah kita sebutkan di atas tadi, yaitu kehadiran orang tua justru menjadi momok menakutkan, horor bagi si anak. Ada banyak juga anak-anak yang takut sama orang tuanya, dan orang tua sengaja menciptakan ya suasana takut ketika anak itu berhadapan dengan orang tua. Mungkin orang tua ini ingin anak itu ya tunduk kepadanya ya, dengan menakut-nakutinya, dengan mengintimidasi, dengan ancaman-ancaman, ya. Ya, orang tua ini mungkin mendapatkan penghormatan dari anaknya sesaat ya,
saat anaknya itu takut. Ya, lain ceritanya ya ketika kondisi berubah. Si anak lepas dari rasa takutnya, justru sekarang si orang tua inilah yang lemah. Kondisinya bisa berbalik 180 derajat. Ya, maka dari itu pendekatan seperti itu tidak benar. Ya, walaupun sebagian orang tua melakukan itu, sengaja menampilkan aura yang menakutkan dia di hadapan anak. Masang wajah bengis tanpa senyuman, kata-kata yang selalu berisi ancaman, ya, dan sejenisnya, sehingga anak tidak mendapatkan keteduhan ya ketika berada atau bersama orang tuanya, ya. Nah, di sana ada juga ayah ibu yang menjadi momok menakutkan bagi anak, sumber kesengsaraan dan kesedihan bagi anak. Ya, kadang-kadang orang tua itu kata-katanya nyelekit menyakiti hati anak. Ya, memberikan rasa ketidakadilan kepada anak misalnya. Ya. Nah, maka Nabi marah kepada orang tua yang tidak berlaku adil kepada anak-anak mereka. Nabi pernah menolak menjadi saksi ya seorang tua ataupun seorang ayah yang tidak berlaku adil kepada anaknya. Dan Nabi mengatakan i'dilu baina auladikum, berlaku adillah kamu kepada anak-anakmu. Karena itu ya juga merupakan suatu penghinaan ataupun pelecehan ya terhadap anak ketika diperlakukan tidak adil. Ya, demikian juga ancaman-ancaman. Nah, ini sering ya dilakukan oleh banyak orang tua, mengancam anak-anak mereka dengan berbagai macam ancaman-ancaman. Kalau kamu tidak melakukan begini, maka orang tua itu akan melakukan ini dan itu. Si ayah dan si ibu melakukan ini dan itu. Ancaman-ancaman. Yang konyolnya sebagaimana yang kita sudah sebutkan sebelumnya, banyak ancaman itu cuma ya kita katakan ya omongan belaka, tidak pernah ya dilakukan, dan itu terbaca oleh si anak bahwa orang tua itu sengaja menampilkan rasa takut anak kepada orang tua dengan ancaman-ancaman itu yang semuanya itu kosong, ancaman kosong. Nah, ini tentunya membuat anak itu ya menunggu momen ya di mana dia berani melakukan apa-apa yang ya menjadi sumber ancaman ya dari orang tuanya itu. Dan ini sangat berbahaya tentunya. Maka bukan seperti itu kita melakukan pendekatan kepada anak. Ya, tentunya ya anak ini akan kecewa dan ya kita katakan akan menjauh ya dari orang tuanya. Ya, ada orang tua yang ketika berhadapan dengan anak selalu bercerita ya. Ini termasuk salah satu tekanan psikologi kepada anak. Yaitu banyak orang tua yang apabila bicara kepada anak selalu mengungkapkan kekecewaannya kepada anak. Seolah-olah anak ini kehadirannya itu negatif. Ya, tidak membuat orang tuanya bahagia, tidak membuat orang tuanya senang, tidak membuat orang tuanya bangga. Dan selalu itu yang ditampilkan. Ya, selalu itu yang ditampilkan kepada anak, yaitu kekecewaan, ya mengungkapkan kekesalan, kekecewaan kepada anak. Ya, tentunya ini adalah pukulan ya yang sangat berat bagi kita katakan kejiwaan si anak ini, ya. Mungkin dia akan merasa kehadirannya tidak diharapkan, mungkin dia anggap ya, dia asumsikan ya bahwa kata-kata itu adalah pengusiran ya secara halus dari orang tua kepada anak, ya. Nah, demikian seperti ya kita ya, kalau ada orang yang teman kita lah misalnya ya dalam pergaulan, ada yang selalu mengungkapkan kekecewaannya kepada kita, mengungkapkan penyesalannya kepada kita, ketidakpuasannya kepada kita. Kan kita asumsikan lama-lama kalau terus-terusan seperti itu, kita akan berasumsi bahwa orang ini tidak mengharapkan kehadiran kita, bahwa kita diusir secara halus, kita kira-kira demikian. Nah, itulah ya kita perasaan yang sama yang akan dirasakan oleh anak ketika orang tuanya ketika berhadapan dengan anak selalu mengungkapkan keluhannya, kekecewaannya kepada anak. Ya, seolah-olah ya anak itu sesuatu yang tidak bisa diharapkan. Nah, ini tentunya ya sangat buruk, dan itu sebenarnya bentuk kekerasan terhadap anak itu sendiri.
Maka dari itu ya, ketika kita berhadapan dengan anak ya, menghadapi anak-anak ya, baik itu anak-anak, apalagi anak-anak yang masih kecil ya, dan juga anak-anak remaja ya, kita ya perhatikan ya kondisi kejiwaan mereka ya. Nah demikian ya, ucapkanlah kata-kata yang menaikkan asa, harapan ya, ya pengharapan kita, bukan kekecewaan, tapi kita terus mengungkapkan harapan ya. Ini akan menambah ya, merangsang ya, kita katakan dirinya untuk ingin menjadi seperti apa yang dikatakan oleh orang tuanya ya, bukan mengungkapkan kekesalan, kekecewaan, keluhan yang tiada akhir ya. Nah demikian ya, itu tentunya akan membuat dia tertekan ya. Nah ya, bangkitkan rasa percaya diri pada anak, bukan menjatuhkan mentalnya. Nah, banyak orang tua yang kita katakan keliru di dalam berinteraksi kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak ini merasa kehadirannya tidak diharapkan dan dia adalah anak yang tidak berguna. Nah, ini sangat akan membuat anak itu jauh dari orang tua, ya. Nah, tentunya dia akan mencari sosok yang bisa memotivasinya, yang bisa menaikkan mentalnya, semangatnya. Nah, orang tua justru terus menyuntikkan semangat bagi si anak, walaupun anak ini mungkin berulang kali melakukan kesalahan yang membuat kita kecewa, tapi jangan diungkapkan. Kalau kita kecewa sama anak, kita tidak perlu mengungkapkannya berlebihan. Ya, nah demikian. Contohlah apa yang dilakukan oleh Nabi Yakub, Nabi Yakub ya, kepada anak-anak mereka, walaupun ya kalaulah kita ukur secara ya normal, ya tentunya sebagai orang tua pasti kecewa dengan sikap anak-anaknya ya, seperti yang dialami oleh Nabi Yakub. Tapi Nabi Yakub tidak pernah menunjukkan kekecewaannya kepada anak-anaknya dengan tingkah laku yang mereka lakukan. Ya. Tapi beliau mengatakan innama ashku bathi wa huzni ilallah. Aku hanya mengadukan kesedihanku ya, laraku dan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, nah demikian. Ya, jadi ia tidak mengeluh kepada anak-anaknya, ya kalian ini gini begitu, begini begitu. Kadang-kadang orang tua seperti itu melakukan pendekatan kepada anak yang membuat anak itu justru tambah lari. Nah demikian, wallahu a'lam bissawab. Taib, ya. Dan banyak juga orang tua yang tidak menyadari bahwa bahaya tindak kekerasan terhadap anak ya, dengan berbagai macam bentuknya. Atau mereka tidak mengetahui ya bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak. Bukan hanya dalam bentuk pukulan tadi ya. Ya, mereka mengira bahwa bentuk kekerasan itu hanyalah berupa pukulan, tendangan, tamparan, cakaran, siraman dan sejenisnya. Ya, sebenarnya ya kita katakan tindak kekerasan lainnya mungkin ya efeknya mungkin lebih berat daripada sekedar pukulan. Misalnya pukulan dengan kata-kata. Itu adalah pukulan yang hebat, berat bagi si anak. Melebihi mungkin pukulan dengan tangan. Ya, maka hati-hati ya ketika orang tua itu berbicara ya, berkomunikasi dengan anak-anak mereka. Jangan sampai kita juga melukai hati mereka ya dengan kata-kata kita. Ya, nah demikian. Wallahu a'lam bissawab. Taib. Nah, ada beberapa bentuk-bentuk bentuk-bentuk kekerasan ataupun bentuk-bentuk ya kita katakan kekerasan ya terhadap anak selain pukulan. Misalnya ya, tidak peduli terhadap janin. Ini adalah bentuk kekerasan pertama yang mungkin ya, terjadi ya kepada anak, yaitu kita tidak peduli terhadap perkembangan janin. Ya, bahwa pendidikan itu dimulai dari janin, iya. Ya, pendidikan itu mulai ketika anak itu ya mengisi rahim ibunya. Ya, itu sudah mulai di situ kita katakan stimulasi edukatif harus kita berikan kepada anak. Ya. Ya, maka ketidakpedulian terhadap janin itu merupakan bentuk kekerasan ya saat mereka berada di dalam rahim ibunya. Misalnya si ibu mengkonsumsi obat-obatan tanpa petunjuk dokter. Ibu yang merokok misalnya, itu kekerasan terhadap janin. Ya, bahwa janin yang nggak tahu apa-apa akan terdampak dengan perbuatan ibunya. Maka seorang ibu harus menunjukkan rahimnya ya, kasih sayangnya kepada
janin yang ada di dalam rahimnya. Ya, maka ya apa namanya, rahim itu ya kita katakan tempat di mana diprosesnya seorang anak manusia. Ya, Allah mempercayakan itu kepada si ibu, maka ibu harus mencurahkan kasih sayangnya kepada janin. Ya, maka coba perhatikan ya, ibu hamil itu kan diprioritaskan ya, termasuk ya orang yang diprioritaskan misalnya di kendaraan umum atau di tempat-tempat umum ya. Karena janin yang dikandungnya ya, bukan karena ibunya saja, tapi karena janin yang dikandungnya juga. Maka ya kalaulah itu ya secara umum perlakuan manusia kepada janin ya, maka si ibu lebih-lebih lagi ya seharusnya dia memperhatikan janinnya dengan baik-baik. Oleh karena itu di dalam Islam ya wanita yang sedang hamil itu dibolehkan tidak puasa ya demi ya, kemaslahatan si janin. Ya, si bayi yang ada di dalam rahim, dia dibolehkan tidak puasa ya di bulan Ramadan, dan dia cukup membayar fidyah, tidak perlu mengganti puasanya. Ini adalah keringanan yang Allah berikan kepada wanita yang sedang hamil ya, semua itu demi kemaslahatan janin. Maka si ibu juga harus menunjukkan rahimnya tadi ya, kasih sayangnya kepada si anak. Ya, nah maka dia menjaga makanan dan minumannya dan menghindari hal-hal yang bisa berdampak secara langsung maupun tidak langsung kepada si anak. Ya, misalnya ibu meninggalkan hal-hal yang berbahaya ya. Ya seperti ya kita katakan di samping itu adalah haram, ya juga bisa membahayakan janin seperti rokok, ganja, khamar, narkoba dan lain-lain sebagainya ya. Karena semua itu dapat bisa membawa dampak yang buruk terhadap janin ya. Nah, jadi tidak hanya menyakitinya secara ya fisik ya, tapi juga ya kita katakan menyakitinya secara kita katakan karena janin dalam kandungan ibu juga bisa merasa kondisi ya si ibu ini ya. Ya, janin akan bayi yang ada di dalam kandungan juga merasa gelisah ketika ibunya stres. Ya, maka seorang ibu hamil juga harus dijaga, terutama suaminya, untuk menjaga kondisi kejiwaan si ibu. Jangan tertekan, jangan stres, jangan larut dalam atau tenggelam dalam kesedihan yang berlebihan ataupun yang berketerusan ya. Ini dijaga oleh si ayah, calon ayah ini ya. Ya, dia harus menjaga kondisi istrinya itu, memperlakukan istrinya dengan lemah lembut, jangan dikasari demi janin juga. Untuk kemaslahatan janin. Ya, karena janin juga bisa merasa apa yang dirasakan oleh ya ibu yang mengandungnya. Ya, nah demikian ya kita menjaga ya kita katakan kemaslahatan ya janin itu. Ya, ini sudah kita bahas sebelumnya di awal-awal sebenarnya ya. Maka salah satu bentuk kekerasan terhadap anak adalah ya dimulai dari dia berada di dalam rahim ibunya, yaitu ketidakpedulian terhadap janin ya, tidak memperhatikan kemaslahatan janin. Sementara Islam sendiri ya memperhatikan dan kita katakan memprioritaskan ya janin yang ada di dalam kandungan ibunya. Taib. Itu satu bentuk kekerasan terhadap anak ya, dimulai dari ketika dia berada di dalam perut ibunya. Ya, kemudian bentuk kekerasan kedua adalah pengingkaran terhadap nasab. Ya. Bukan hanya anak tidak boleh, haram mengingkari penisbatan kepada orang tuanya. Ya, kebalikannya juga demikian, orang tua tidak mengakui anaknya sendiri. Padahal itu anaknya, dan dia mengetahui itu adalah anaknya, lahir dari benihnya, lalu dia ingkari itu. Ini termasuk kekerasan terhadap anak, ya, yaitu seorang ayah atau ibu berlepas diri dari anak kandungnya. Ya. Ya, ini dengan tuduhan ibunya atau istrinya telah berbuat mesum mungkin dengan orang lain. Ya, apalagi menuduhnya sebagai ya misalnya anak zina misalnya, ya. Dan ini tentunya sangat menyakiti hati si anak.
Akhirnya anak ini akan jadi korban dan sudah pasti akan mengalami penderitaan batin yang sangat pedih. Masa depannya bisa hancur, ya, kehidupannya akan menjadi kelam dan keadaannya akan semakin buruk. Mungkin juga dia akan dibenci oleh orang-orang di sekelilingnya, ya. Maka ya ini juga menunjukkan ya bahwa orang tua ini tidak bertanggung jawab, ya. Tidak adanya tanggung jawab dari orang tua, ya, yang mengingkari ya penisbatan anak itu kepada dirinya. Sampai hari ini masih banyak juga yang seperti itu, yang mengingkari penisbatan anak benih yang ya yang lahir dari anak yang lahir dari benihnya itu ya dinisbatkan kepada dirinya, mungkin karena malu atau dan lain-lain sebagainya, ya. Nah, demikian. Maka ini termasuk kekerasan terhadap anak, ya. Nah, Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man intafa min waladihi liyafdahu fid dunya, fadahallahu yaumal qiyamah ala ru'usil ashhad, qisasun bi qisasin." Hadis sahih riwayat Ahmad di dalam musnadnya, Tabrani di dalam Al-Kabir dan As-Saghir, dan disahihkan oleh Al-Albani di dalam sahih silsilah hadis sahihah. Yang artinya, barang siapa tidak mengakui anak kandungnya sendiri, ya, dengan tujuan menghinakan anak itu di dunia, maka Allah akan menghinakan dirinya pada hari kiamat kelak di hadapan semua makhluknya sebagai balasan yang setimpal, qisasun bi qisasin, ya. Nah, demikian. Ya, maka salah satu yang ya kita katakan dosa, ya, bahkan ini termasuk dosa besar karena diancam dengan ancaman yang berat, ya, yaitu tidak mengakui anak kandung sendiri, ya. Apalagi anak itu masih kecil, dia diingkari, ya, kita kan dinafikan ataupun ditolak oleh orang tuanya, ya, pada siapa lagi dia berlindung, ya, siapa lagi yang dia bisa harapkan untuk melindunginya. Nah, demikian, ya. Nah, maka ya bukan hanya ya kita katakan orang tua anak yang tidak menisbatkan dirinya kepada orang tua termasuk dosa besar, ya. Sebaliknya juga sama, yaitu orang tua yang menafikan penisbatan anak kepada dirinya. Ya, maka hubungan orang tua anak itu ya nggak boleh diputus. Siapa saja yang berusaha untuk memutusnya, maka dialah pihak yang salah, baik itu dari pihak anak maupun pihak orang tua. Ya, ya, maka ini dikategorikan sebagai salah satu bentuk kekerasan terhadap anak. Bentuk yang lain yang masuk dalam kategori ya, bentuk kekerasan terhadap anak adalah ibu yang tidak mau menyusui anak, atau ayah yang tidak mau membiayai persusuan anak, ya, penyusuan anak. Karena anak yang masih menyusu ini punya hak, dan Islam menjaga hak-hak itu di dalam Al-Quran. Misalnya kewajiban ayah untuk memberi nafkah kepada ibu apabila disusukan oleh orang lain misalnya, ya, atau ketika si ibu berhalangan untuk menyusuinya misalnya. Nah, di sini ayah tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya ataupun berlepas diri dan tidak mau menolak untuk memberikan pembiayaan. Demikian juga ibu, apabila dia mampu menyusui, maka dia tidak boleh menolak, ya, anaknya untuk disusui. Karena penyusuan itu merupakan hak syar'i bagi seorang anak. Ya, 2 tahun itu waktu yang Allah beri bagi anak. Ini hak syar'i, ya, bagi seorang anak. Dan maka atas dasar itu siapa saja tidak boleh menghalanginya untuk mendapatkan hak itu. Anak tidak berdaya, kalaulah dia dijauhkan dari haknya itu, tidak ada yang menuntut, kan begitu, ya. Akan tapi Islam menjaganya, ya. Siapapun tidak boleh menghalangi anak itu untuk mendapatkan hak penyusuan, ya, sampai orang tuanya sendiri. Nah, demikian. Karena orang tua tidak boleh mengatakan itu anak saya, terserah saya, dia mau menderita. Ini adalah kata-kata yang arogan sebenarnya. Ya, anak itu adalah ciptaan Allah, bukan ciptaan orang tua. Orang tua harus tahu itu. Itulah manfaatnya Allah ceritakan bagaimana proses penciptaan manusia di dalam Al-Quran. Allah menceritakan itu di dalam Al-Quran, bagaimana proses penciptaan manusia.
supaya siapa saja termasuk orang tua tahu bahwa anak ini bukan ciptaannya, ini ciptaan Allah, dan orang tua punya tanggung jawab terhadap ciptaan Allah ini. Ya. Nah, apalagi ayah yang sahamnya mungkin cuma 25%, si ibu yang punya saham 75% saja tidak boleh mengatakan atau mengklaim ini adalah ciptaan saya, ini bukan ciptaan si ibu. Ya, ibu hanyalah wasilah, sebab ya Allah Subhanahu wa taala menciptakan anak ini. Nah, demikian. Ini yang harus dipahami oleh para orang tua sehingga tidak semena-mena ya melakukan apapun terhadap si anak. Nah, demikian. Maka ada hak-hak yang diberikan di dalam agama ini, hak syar'i ya bagi para anak-anak tersebut. Akan tapi ya masih banyak juga ya wanita-wanita, ibu-ibu yang menolak menyusui bayi yang dilahirkannya dari rahimnya sendiri. Alasannya si ibu ingin merawat keindahan postur tubuhnya supaya tetap langsing, dia tidak mau menyusuinya. Ya, maka dikasihlah susu lembu misalnya, padahal dia mampu menyusui sebenarnya. Ya, yang paling utama adalah tentunya ibu wajib memberi ASI kepada bayinya. Ya, nah demikian. Ya, tentunya juga seorang istri ketika dia mampu menyusui dan suaminya ya meminta istrinya untuk menyusuinya karena mungkin keterbatasan ekonomi, tidak mampu beli susu, ya tidak mampu atau kita katakan untuk memberikan kecukupan biaya di dalam hal itu, maka si istri ya wajib untuk menyusui bayinya apabila dia mampu untuk menyusui. Ya, lain halnya kalau ada halangan ya yang ya kita katakan halangan syar'i, misalnya memang tidak keluar. Ya. Memang tidak keluar air susunya. Ada juga sebagian wanita yang memang punya masalah itu. Tapi kalau itu ya kita katakan normal, maka ibu wajib menyusui anaknya karena itu hak si anak. Nah, demikian. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini merupakan bentuk kekerasan ya terhadap anak yang masih kecil, ya bayi yang masih kecil. Taib. Ya, kemudian ya termasuk kekerasan terhadap anak adalah menghukum semua anak karena satu anak. Ini bentuk ketidakadilan ya kepada anak-anak. Ya, kita menghukum semua anak karena kesalahan satu anak. Ya. Nah, tentunya yang nggak bersalah, yang nggak patut dan nggak berhak dihukum, dia tidak mendapatkan keadilan di sini. Nah, beberapa orang tua yang sedang marah besar, ya, bagikan singa buas, ya ketika dia meluapkan kekesalannya, dia menghukum semua anaknya. Ya, ia memukul dan hukum semua anaknya, meluapkan kemarahan kepada seluruh anaknya. Ini nggak bijaksana. Ya, selesaikan masalahnya. Anak yang bersalah dipanggil, dinasihati, diluruskan, ya. Ya, masalahnya selesai. Ya, bukan kita ngamuk misalnya ataupun marah, meluapkan amarah kepada semua anak. Ya, padahal yang bersalah cuma satu orang. Namun yang dihukum semuanya, ini tidak adil. Akibatnya anak-anak yang tidak berbuat salah pun ya terzalimi ya. Nah, demikian. Dia merasakan ketidakadilan di situ. Ya, dan anehnya kadangkala anak yang bersalah justru bebas dari hukuman karena mungkin ya dia ya kabur dari rumah kan begitu ya. Ya, maka yang tidak bersalah pun harus menerima hukuman dan kemarahan orang tua yang sedang menggelegak bagai air yang mendidih tadi ya. Nah, bayangkan ya perasaan remuk dan hancur yang dirasakan oleh anak yang dia mungkin tidak tahu masalah, tidak tahu apa-apa, tapi dia mendapatkan pelampiasan amarah dari orang tuanya. Nah, demikian. Maka di dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan ya di dalam Sunan An-Nasa'i dari Ibnu Umar dan disahihkan Al-Albani dalam Sahih Sunan An-Nasa'i, Nabi mengatakan la yu'khadhur rajulu bi jinayati abi wala jinayati akhih. Ini dalam bab hudud ya. Ya, di dalam bab hudud. Seorang tidak boleh dihukum karena kejahatan ayahnya dan tidak boleh pula dihukum karena kejahatan saudaranya. Ya.
Dia tidak boleh dihukum karena kejahatan orang lain. Wala taziratu waziratun wizar ukhra. Nah, itu di dalam bab hudud, apalagi di dalam pendidikan ya kepada anak-anak. Ya. Nah, anak yang enggak bersalah ini dihukum karena kesalahan saudaranya misalnya. Ya. Ya, dia tidak bersalah tapi dia mendapatkan hukuman, baik itu kita katakan hukuman secara ya verbal ya ataupun ya kekerasan secara verbal. Ya, misalnya disamaratakan, beginilah kalian semua sama saja kan begitu ya, kepada anak yang tidak bersalah begitu. Lalu disamaratakan. Kadang-kadang orang tua saking kesalnya mengucapkan kata-kata seperti itu, menyamaratakan semua anak sehingga yang enggak bersalah pun disalahkan. Ya, dikambing hitamkan, bahkan dikorbankan mungkin. Karena mungkin anak yang bersalah anak kesayangan, maka anak-anak yang lain yang tergolong anak-anak dalam tanda kutip biasa, bukan anak kesayangan, jadi pelampiasan kemarahan orang tua, dan ini sering terjadi di dalam rumah tangga. Nah, ini ketidakadilan yang melanggar sabda Nabi, i'dilu baina auladikum. Berlaku adillah kamu kepada semua anak-anakmu. Nah, demikian. Wallahu alam bissawab. Taib. Para pemerhati roja kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah. Ya, berikut masih kita bicarakan bab ini ya. Ada 4 poin lagi, sekitar 4 poin lagi berkaitan dengan bentuk-bentuk kekerasan terhadap anak selain pukulan ya. Nah, demikian saja, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum lisairil muslimin, innahu huwal ghafurur rahim. Iya, nah, baik. Syukuran jazakallahu khair atas materi yang telah disampaikan oleh Al-Ustaz. Masih kelanjutan dari pertemuan yang lalu ya, bagaimana memberikan hukuman kepada anak-anak. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita semua, terus bagi para orang tua yang sedang mendidik anak-anaknya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, dan bagi Anda para pemerhati sekalian yang ingin bertanya, silahkan Anda bisa mengirimkan pertanyaan di nomor layanan pesan singkat di 0819896543. Baik, yang pertama Ustadz, kami ajukan pertanyaan. Ada pertanyaan dari penanya yang berada di Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana menasihati anak yang memasuki usia remaja? Karena kemarin ketika daring yang terlalu lama sehingga terpengaruh HP, akhirnya enggan untuk kembali ke pondok dan terlihat terpaksa sekali ketika kembali ke pondok. Padahal sebelumnya mereka sangat senang ketika ingin masuk pesantren atau pondok. Orang tua inginnya hingga tingkat aliyah di pondok, tapi anak ternyata tidak mau melanjutkan. Mohon solusi terbaiknya, Ustaz. Ya, ini masalah kita ya. Ini satu kondisi yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya ya. Pandemi ini berkelanjutan sampai hari ini, sampai waktu yang kita juga nggak tahu ya. Misalnya awal-awal pandemi itu ketika anak dipulangkan ke rumah ya, harus belajar daring, jarak jauh. Nah, di situ orang tua harus terus menjaga kondisi ya, kejiwaan anak. Ini masalah kita ya. Ini satu kondisi yang mungkin kita tidak bayangkan sebelumnya ya. Pandemi ini berkelanjutan sampai hari ini, sampai waktu yang kita juga nggak tahu ya. Misalnya awal-awal pandemi itu ketika anak dipulangkan ke rumah ya, harus belajar daring, jarak jauh. Nah, di situ orang tua harus terus menjaga kondisi ya, kejiwaan anak. Kemudian dia diarahkan untuk bisa ya bersikap dewasa. Itu pendidikan ala Nabi. Bukan pendidikan piramida. Ya, di awal diberikan kebebasan, keleluasaan, kelonggaran. Ketika dewasa, ketika beranjak remaja baru dituntut, ditekan, ya, diberikan konsekuensi. Wah, kamu sudah besar kok begini.
kamu udah gede ya, jangan melakukan seperti ini. Justru dia banyak dilarang, dibatasi ketika dia sudah remaja. Ini mungkin karena dia dibiarkan di masa kecilnya. Nah, itu yang terjadi juga ketika di masa-masa pandemi ini ya, di awal-awal pandemi itu dilepas. Nah, ketika sudah harus